Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini masih seputar Arkas, yaitu terkait bagaimana caranya untuk pengisian BKU di Arkas tahap 2 tahun 2025. Yang mana kali ini pertanyaannya adalah terkait bulan Juli hingga Agustus itu tidak ada transaksi, kemudian September itu ada transaksi dan sudah tutup BKU tetapi di kas pembantu banknya itu kosong, tidak ada transaksi. Jadi di sini masalahnya adalah Juli hingga September sudah terlanjur tutup BKU tapi masih dalam keadaan kosong, tidak ada transaksi, padahal khususnya di bulan September itu seharusnya ada transaksi yang dilaporkan. Nah, itu bagaimana solusinya? Silakan Bapak Ibu sekalian simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai ya, jangan di-skip tentunya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya, kemudian kita masuk ke bagian penatausahaan ya. Nah, tadi dikatakan oleh teman kita itu masalahnya adalah dari bulan Juli hingga September itu semuanya sudah ditutup BKU, tapi khusus untuk September ini seharusnya ada transaksi di dalamnya. Sementara saat ini Juli hingga September sudah ditutup BKU dalam keadaan tanpa transaksi apapun. Nah, bagaimana solusinya untuk masalah ini, di mana seharusnya yang tutup BKU tanpa transaksi itu hanya Juli hingga Agustus, tapi di sini masalahnya untuk September juga sudah ditutup BKU, tapi masih dalam keadaan tanpa transaksi, padahal seharusnya itu ada transaksi. Nah, jika demikian masalahnya Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini tentu harus dipahami juga ya oleh semua operator Arkas, baik itu sekolah tingkat swasta maupun juga negeri, bahwa jika seandainya salah satu BKU ini sudah terlanjur ditutup BKU, namun ternyata ada transaksi yang tertinggal yang seharusnya itu diinput tapi belum diinput di bulan tersebut, maka silahkan Bapak Ibu sekalian bisa ajukan penghapusan BKU terlebih dahulu. Contoh misalkan anggaplah ini Juli ini adalah bulan September ya, karena untuk September di tempat kita masih belum bisa kita klik dikarenakan Agustus pun belum kita laporkan, seperti itu. Nah, anggaplah misalkan ini adalah BKU bulan September, kita buka dulu BKU-nya, nah kemudian hapus BKU. Hapus BKU, kemudian klik lanjut ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian harus menunggu konfirmasi dari admin pusat sampai nanti posisi pengajuan penghapusan BKU tersebut itu diterima. Seperti itu ya. Contoh misalkan di sini kita akan hapus aja BKU-nya ya. Hapus BKU, lanjut. Di sini kita masukkan alasannya itu apa? Misalkan apa ya? Ada kesalahan input, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita kirim pengajuan. Nah, ini kita harus menunggu Bapak Ibu sekalian 7 hingga 14 hari kerja untuk proses pengajuannya. Tapi ini juga bisa lebih cepat tentunya. Dan tampilannya ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Ini masih dalam proses pengajuan. Jadi di saat kita mengajukan penghapusan BKU ke admin pusat Arkas, maka tentu kita harus nunggu dulu pihak admin pusat ini mengkonfirmasi pengajuan penghapusan BKU tersebut. Nah, nanti jika seandainya sudah dikonfirmasi, sudah diterima pengajuannya oleh admin pusat Arkas, maka nanti ini statusnya akan menjadi draft Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu nanti kita bisa langsung kembali menginput transaksi atau pembelanjaan yang tertinggal atau yang belum kita laporkan.
Seperti itu ya. Jadi solusinya buat teman kita kali ini, jika seandainya di bulan September ini sudah terlanjur ditutup BKU, sementara masih dalam keadaan tanpa transaksi, sedangkan seharusnya itu ada, maka silakan ajukan penghapusan BKU terlebih dahulu. Kemudian nanti tinggal nunggu, biasanya tidak sampai 2 minggu ya, itu biasanya 3 harian maksimal itu sudah ada konfirmasi dari admin pusat. Apalagi kita pengajuannya itu di jam kerja. Terkadang kita ajukan pagi, siang juga sudah dikonfirmasi oleh admin pusat seperti itu ya. Jadi solusinya demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jika seandainya ada kekeliruan, ada kesalahan input, baik itu misalkan ada satu pembelanjaan yang tertinggal atau bagaimana, itu solusinya adalah kita ajukan penghapusan BKU terlebih dahulu. Namun tentu Bapak Ibu sekalian, ini harus dipahami juga ya, bahwa jika seandainya dari bulan Juli hingga September misalkan itu dihapusnya itu bulan Juli BKU-nya, maka otomatis Agustus hingga September kita harus isi ulang. Tapi jika seandainya yang dihapus BKU adalah bulan yang terakhir, yaitu bulan September saja misalkan, maka tentu yang harus kita input ulang itu hanya bulan September saja. Seperti itu ya. Jadi hati-hati sebelum kita mengajukan penghapusan BKU, kita pun juga harus menyimpan dulu transaksi yang sudah kita laporkan supaya nanti kita bisa tahu ya transaksi apa saja yang harus kita input di bulan yang terlewati. Jadi misalkan di sini kita ajukan penghapusan BKU Juli, sementara ternyata di bulan Agustus ini ada yang sudah kita laporkan banyak pembelanjaan. Nah, tentu sebelum kita menghapus BKU-nya, maka silakan Bapak Ibu sekalian bisa cetak dulu bulan yang sudah dilaporkan supaya nanti kita dalam proses penginputan ulangnya itu bisa lebih mudah. Seperti itu ya. Itu saja. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dalam proses pengajuan penghapusan BKU ini tentu merupakan salah satu solusi yang bisa Bapak Ibu sekalian lakukan jika seandainya ada salah satu transaksi yang lupa terinput. Baik itu misalkan ada kesalahan nominal atau mungkin ada kesalahan apapun itu bisa kita ajukan penghapusan BKU ke admin pusatnya, seperti itu ya. Dan terakhir ini sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu sekalian ya, dalam proses penginputan BKU ini tentu kita harus pastikan tanggal yang diinputkan itu adalah tanggal yang sesuai dengan tanggal realisasinya, bukan tanggal di perencanaannya. Kemudian juga jika seandainya ada salah satu kegiatan yang memang belum direalisasikan, itu tidak masalah jika kita tidak melaporkannya. Kenapa? Karena yang dilaporkan itu di BKU adalah semua transaksi yang memang sudah kita belanjakan. Jadi meskipun misalkan di perencanaan itu ada 5 kegiatan, namun ternyata dalam proses realisasi anggarannya itu hanya 4 saja yang sudah dilaporkan atau sudah dibelanjakan, sudah direalisasikan, maka tentu yang dilaporkannya pun hanya yang sudah ditransaksikan saja. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.